Matius pasal 13, perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berlimpahan. Tetapi siapa tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya.
Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman-Nya disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang itu ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Perumpamaan tentang harta benda dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Perumpamaan tentang pukat. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Yesus ditolak di Nazaret. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Matius pasal 13, perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika Yesus keluar dari rumah, duduklah ia di tepi danau. Maka datang orang banyak berbondong-bondong mengerumuni dia. Akhirnya Yesus naik ke perahu, dan orang banyak semua berdiri di pantai. Lalu Yesus mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan. Perumpamaannya adalah tentang seorang penabur yang keluar untuk menabur. Dan waktu ia menabur, sebagian benih ada yang jatuh di pinggir jalan, datang burung memakan habis. Yang kedua, jatuh di tanah yang berbatu-batu.
yang tidak banyak tanahnya. Benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis, tetapi sesudah matahari terbit layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Yang ketiga, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Ketika semak duri itu makin besar, menghimpitnya sampai mati. Dan yang keempat, benih itu jatuh ke tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Lalu murid-murid datang kepada Yesus dan bertanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Yesus berkata, "Kepadamu," yaitu para murid, "diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tapi kepada mereka tidak." Ya, siapa mereka? Orang yang datang berbondong-bondong untuk mendengar perkataan Tuhan, tapi mereka hanya datang sesekali. Mereka hanya datang pada event-event tertentu. Tapi Tuhan benar berkata kepada murid itu yang selalu mengikut Yesus diberi pengertian untuk mengerti tentang perumpamaan, tapi kepada mereka tidak. Karena Tuhan berkata, siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga berkelimpahan. Tapi siapa tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Tuhan mau saudara memiliki kerinduan, rasa lapar dan haus akan Tuhan, maka engkau akan dipuaskan, kata Tuhan. Tapi ketika kita datang cuma sesekali, datang tidak dengan sungguh-sungguh, maka dikatakan kita tidak akan mendapat pengertian apa-apa. Kita mendengar dan mendengar, tapi kita tidak pernah mengerti. Kita melihat tapi tidak melihat, dikatakan. Hati bangsa ini telah menebal, telinganya berat mendengar, matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan mata dan mendengar dengan telinga dan mengerti dengan hati, lalu berbalik hingga aku menyembuhkan mereka. Tuhan mau saudara, datanglah karena saudara rindu, datanglah karena saudara cinta, datanglah karena saudara memang haus dan lapar, maka itu yang akan dipuaskan. Bukan hanya sekedar datang karena mendengar. Tuhan mau membuat kita mengerti, tapi kita harus jadi murid. Kita harus menjadi pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh mau belajar. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab dikatakan sesungguhnya banyak nabi orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat tapi tidak melihat. Ingin mendengar apa yang kamu dengar tapi tidak mendengarnya. Ada banyak orang yang menginginkan seperti saudara mengenali Tuhan, tapi mereka tidak mendapatkan. Ada banyak orang menginginkan melayani seperti kita melayani, tapi mereka tidak bisa melayani. Ada banyak orang yang ingin karunia seperti saudara miliki, tapi mereka tidak mendapatkannya. Jadi dengar saudara, waiting list di belakang saudara banyak sekali yang menanti. Kalau kita mundur, mereka akan menggantikan posisi kita. Jadi oleh karena itu pegang apa yang ada padamu, kata Tuhan. Dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tapi tidak mengerti, maka datanglah si jahat yang merampas, yang ditaburkan itu dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi makanya kita dengar firman Tuhan harus mengerti. Bagaimana cara mengerti? Simak baik-baik, dengar baik-baik, dan katakan amin. Minta Roh Kudus untuk memampukan kita melakukannya. Kalau tidak demikian, maka benih yang didapat itu maka akan dikatakan tidak ada berbekas pada orang itu. Hanya seringkali ketika ditanya setelah ibadah firmannya apa, lupa katanya begitu ya. Karena apa? Karena firmannya diambil sama si jahat. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti, karena mereka tidak berusaha untuk mendengar dan fokus. Benih yang ditabur di tanah yang berbatu ialah orang yang mendengar firman, segera menerimanya dengan gembira, katakan amin, tetapi tidak berakar, cuma sebentar saja bertahan. Ntar kalau udah ada penindasan atau penganiayaan karena firman, orang itu pun segera murtad. Contoh firman Tuhan, kalau dimaki memberkati, dianiaya sabar, difitnah jawab dengan ramah, dan yang mendengar bilang amin. Ntar kalau difitnah boro-boro bisa menjawab dengan ramah dengan orang itu, tapi marah, kecewa, akhirnya mundur. Itu orang-orang yang dikatakan seperti benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu. Yang ditaburkan di semak duri ialah orang yang mendengar firman, lalu kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan jadilah seperti yang dikatakan, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu, mengerti, dan karena ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat.
Kenapa berbeda? Tergantung seberapa banyak saudara mengambil kesempatannya. Kalau saudara semakin banyak mendengarkan firman, semakin banyak memang dituntut. Tapi kalau saudara mau melakukannya, itu yang dikatakan berbuah 100 kali lipat. Tapi kalau saudara hanya mengambil sebagian, saudara mendengarnya, mempraktekannya, maka buahnya hanya 30 atau 60 kali lipat. Jadi maksimallah di dalam Tuhan dan lakukan setiap firman-Nya, maka kita akan berbuah maksimal. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan lagi tentang hal kerajaan surga diumpamakan seperti benih yang baik di ladang. Tapi pada waktu malam dikatakan musuh menabur benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Jadi waktu gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga ilalang itu. Maka ada hamba-hamba Tuhan itu yang berkata, bukankah benih yang baik yang ditabur? Kenapa ada ilalang juga di sana? Seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba itu, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang. Biar keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu kamu akan berkata pada para penuai, kumpulkan dahulu lalang itu dan ikat berberkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkan gandum itu ke dalam lumbungnya. Hari ini adalah hari pemisahan. Hari ini adalah hari penentuan. Tuhan akan memisahkan ilalang daripada gandum. Jadi jangan heran kalau saudara lihat di rumah Tuhan, di gereja Tuhan, ada banyak orang yang hari-hari ini karena kecewa meninggalkan pelayanan, tidak lagi bertahan dalam gereja lokal. Mereka pergi dan pindah gereja. Karena Tuhan sedang memisahkan. Pastikan saudara bukan ilalang, tapi kita gandum yang bertahan dan bertumbuh di rumah Tuhan sampai kita menghasilkan buah pada waktunya. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus mengatakan lagi perumpamaan tentang hal kerajaan surga seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Biji sesawi itu kecil benihnya saudara, paling kecil dari segala jenis benih. Tapi kalau sudah tumbuh, sesawi itu akan lebih besar daripada sayuran lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung di udara datang bersarang pada cabangnya. Ya, jadi ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Seumpama kerajaan surga, seumpama ragi yang diambil seorang perempuan, diadukan dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Kerajaan surga bicara kita mungkin orang biasa. Tapi kalau saudara mau tertanam, saudara mau belajar, mau diajar, saudara akan menjadi orang-orang hebat. Saudara akan menjadi orang-orang yang bijaksana. Saudara akan menjadi orang-orang yang bisa memberkati orang-orang di sekeliling saudara. Karena Tuhan akan memperlengkapi kita. Tuhan akan membawa kita sampai kita menjadi saksinya di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Nah, semua ini Yesus katakan dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikan. Supaya genap firman disampaikan, aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Berbahagialah saudara yang mengerti tentang perumpamaan yang Tuhan sampaikan. Berarti saudara adalah seorang murid. Penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Murid-murid datang kepada Tuhan dan bertanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Lalu Yesus menjelaskan, orang yang menabur benih baik ialah anak manusia, artinya Yesus. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Ya, seperti dikatakan, lalang itu dikumpulkan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Lalang adalah anak-anak si jahat. Mereka yang tidak pernah mau mengerti tentang kebenaran. Mereka anak-anak yang suka memberontak. Mereka orang-orang yang tidak taat, maka mereka akan menjadi jahat. Dan anak manusia akan menyuruh malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Hari-hari ini Tuhan akan mengumpulkan orang-orang yang jahat, dalam tanda petik disebut ilalang. Mereka akan dipisahkan dari anak-anak Allah atau gandum yang akan dimasukkan ke dalam lumbungnya Tuhan. Pastikan saudara bukan anak-anak si jahat yang akan dikumpulkan dan siap dibuang atau dicampakkan ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar, saudara. Maka saudara adalah orang yang bijaksana ketika saudara mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga.
Kembali Tuhan mengatakan perumpamaan tentang kerajaan surga. Seumpama harta yang terpendam di ladang, ditemukan orang, lalu dipendam lagi. Sebab sukacitanya penuh, ia menjual semua miliknya lalu membeli ladang itu. Atau seperti diumpamakan seorang pedagang mutiara. Ketika menemukan mutiara yang indah atau berharga, maka ia pergi menjual seluruh miliknya untuk membeli mutiara itu. Dan itu seperti pengalaman saya. Ketika saya dilawat Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi, dan ketika saya tahu itu, saya tinggalkan pekerjaan saya untuk saya mengikut Tuhan. Dan sampai hari ini saya katakan, saya tidak pernah kecewa mengikut Tuhan. Sampai hari ini saya katakan, saya bangga dipercaya oleh Tuhan untuk melayani Dia. Bersyukurlah kalau engkau dipanggil Tuhan untuk melayani Dia. Karena kita bukan melayani manusia atau konglomerat. Saudara dan saya, kita melayani Raja segala raja. Adalah kebanggaan kalau saudara dan saya terpilih. Dan tetaplah menjadi orang pilihannya Tuhan. Memohonlah kiranya perkenanan Tuhan melayakkan kita untuk tetap melayani Dia. Perumpamaan tentang pukat. Kerajaan surga diumpamakan seperti pukat yang dilabuhkan di laut lalu dikumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, ikan yang tidak baik mereka buang. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang pertama akan dipisahkan orang jahat dari orang benar. Ini yang Tuhan akan lakukan. Jadi kalau ada orang-orang yang dalam tanda petik selalu bermasalah di gereja lokal saudara, dan hari ini mereka pindah dan tidak mau ke gereja, sesungguhnya mereka yang disebut adalah orang-orang jahat yang sedang dipisahkan dari orang-orang benar. Oleh karena itu bertahanlah saudara, bertahanlah di gereja lokal di mana saudara berada hari ini. Terlebih kalau saudara sudah melayani Tuhan, disitulah tempat saudara. Yang Tuhan mau adalah barang siapa dapat dipercaya perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan perkara yang lebih besar. Oleh karena itu tunjukkan bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang dapat dipercaya dengan pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan itulah yang dikatakan dalam perumpamaan ini. Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, supaya tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Yesus ditolak di Nazaret. Ketika ia tiba di Nazaret, tempat di mana ia berasal, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat. Orang-orang takjub dan berkata, dari mana ia memperoleh hikmat? Bukankah ia anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria, saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Bukankah saudara perempuan semua ada bersama kita? Jadi dari mana diperoleh semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Dan itulah Yesus berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Tentang Yesus ketika berada di kampung halamannya, orang tidak mempercayainya karena tahu siapa Yesus. Oleh karena itu saudara, biar engkau mengetahui Yesus bukan hanya sekedar apa yang engkau lihat di depan matamu, tapi percayalah dengan imanmu, maka engkau akan melihat banyak hal yang besar bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Tuhan Yesus memberkati.